Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul bertindak dengan iman di tengah tekanan. Saya ingat satu ayat di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Paulus mengatakan orang benar hidup oleh iman. Paulus mengutip orang benar oleh iman itu dari kitab Habakuk, saudara-saudara. Dan kitab Habakuk ini adalah kitab di dalam perjanjian lama, nabi-nabi kecil. Kata Habakuk, Habakuk itu artinya memeluk. Jadi Nabi Habakuk adalah nabi yang digambarkan sebagai seorang nabi yang hidup pada zaman Israel. Dan Israel sedang jatuh kerohaniannya, jauh dari Tuhan, menjadi jahat. Dan Tuhan kemudian memakai bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan justru untuk menghukum Israel. Sehingga Habakuk bergumul, Tuhan, ini umatmu, tetapi engkau kenapa pakai tangan bukan orang percaya untuk mendidik umatmu. Sehingga Habakuk bingung. Sehingga kemudian Habakuk juga disebut sebagai nabi bingung. Karena dia bingung. Orang jahat, orang fasik makin kaya. Kalau lagu Roma Irama dulu itu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Judi. Itu zaman saya masih muda, saudara-saudara nggak tahu itu. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang kita bingung juga. Kenapa orang yang berbuat jahat, orang yang hidupnya tidak benar, itu justru seolah-olah makin kaya, makin happy. Sementara orang benar, kenapa mereka hidupnya sulit, susah begitu. Habakuk juga melihat mengapa sehingga di dalam kitab Habakuk bertanya mengapa atau kenapa. Dan pada akhirnya Habakuk kemudian mengatakan memiliki sebuah kesimpulan orang benar bukan hidup oleh karena penglihatannya, oleh apa yang dilihat tetapi oleh iman. Dan itu diambil oleh Paulus dan dia mengatakan kepada orang jemaat Roma dengan mengatakan orang benar hidup oleh iman. Nah, saya mau angkat ini karena kata orang benar hidup oleh iman. 3 hal ini. Yang pertama orang benar. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan. Siapa orang benar itu? Saudara dan saya, kita tidak bisa benar oleh karena diri kita sendiri. Sebab semua kebaikan kita, kata firman Tuhan itu seperti kain gombal. Sebaik-baiknya kita, saudara baik karena mau masuk surga, berarti ada motivasi. Betul kan? Ada pamrih. Jadi kebaikan kita itu berarti kain gombal. Karena kebaikan kita punya pamrih masuk surga. Seolah-olah kita menyuap Tuhan dengan kebaikan kita. Tetapi yang diukur Tuhan kan bukan kebaikan kita. Pamrihnya, saudara-saudara. Dan pamrih itu adalah pusatnya ego kita. Jadi sebenarnya kita tidak mungkin benar. Hanya kemudian oleh karena Kristus yang membenarkan kita, yang menanggung segala dosa kita. Sehingga kita ini dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Nah, karena itu kita juga bisa disebut sebagai orang benar. Lalu kata hidup. Arti hidup itu apa, saudara-saudara? Hidup itu di dalam bahasa aslinya itu zoe. Zoe itu apa? Zoe itu adalah, kalau bahasa Latin itu vita. Vitalitas, vitamin, ya itu ya saudara-saudara. Zoe itu artinya hidup yang membawa kita bergerak. Makanya kamu kok kurang bervitalitas gitu ya. Kayaknya kurang bersemangat. Jadi saudara-saudara, orang benar akan punya vitalitas, akan punya gairah, akan punya tanda-tanda kehidupan. Kan biasanya kalau seorang itu koma begitu ya, itu kan dicek organ-organ vitalnya. Organ-organ yang menyatakan dia ini hidup atau mati. Jadi orang benar hidupnya, vitalnya, hal-hal yang menjadi ciri-ciri kehidupannya itu apa? Hidup oleh iman. Jadi tanda bahwa saudara orang benar
adalah apa? Iman. Iman kita. Itu tanda bahwa kita ini orang benar, maka kita menunjukkan vitalitas oleh karena iman. Ketika saudara memuji Tuhan, saudara memiliki vitalitas menyembah Dia karena engkau beriman bahwa Tuhan disenangkan oleh karena apa yang kita sedang nyatakan melalui pujian kita. Amin, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara ketika menyembah Tuhan, engkau akan menyembah Tuhan dengan vitalitas. Termasuk ketika engkau sedang bekerja, engkau melihat pekerjaanmu itu sebagai pemberian kepercayaan Tuhan. Dan kalau engkau orang yang beriman, engkau akan bekerja dengan penuh vitalitas karena engkau memandang dengan iman. Jadi saudara-saudara, iman itu berarti bagian dari identitas kita. Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman yang sudah berkembang pemikirannya, informasi ya di mana-mana, sehingga hidup oleh iman itu menjadi tidak mudah. Banyak hidup oleh hanya penglihatan saja. Sebab informasi ada di mana-mana. Kita kalau mengambil keputusan semua kita cari informasinya dulu. Padahal tidak semua keputusan saudara-saudara bisa mendapatkan informasi. Kadang-kadang saudara harus mengambil keputusan oleh karena iman, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, iman itu diperlukan bagi kita untuk tetap kita ini menjadi orang yang dikenal sebagai orang percaya. Nah itu sebabnya Ibrani 11 ayat 1 mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara punya harapan apa? Saudara-saudara, ini mana ini minum? Ini ya saudara. Minuman ini sudah ada di tangan saya. Lalu saya mengatakan kepada saudara-saudara, saudara-saudara, saya berharap saya akan minum air. Yang saya katakan ini bukan harapan yang valid. Kenapa? Karena air sudah di tangan saya. Saudara nggak perlu harapan lagi. Saudara expect mengharapkan sesuatu itu karena saudara-saudara belum ada. Ya, saudara menikah, harapannya berbahagia, betul kan? Apakah saat itu saudara sudah bahagia? Mencicipi kebahagiaan, iya. Tetapi kebahagiaan yang saudara gambarkan belum tentu. Jadi mengharapkan sesuatu itu kita belum ada. Kita belum ada. Dan firman Tuhan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi memang saudara-saudara, kalau kita beriman itu berarti saudara-saudara kita sedang punya pengharapan, kita juga sedang mencari atau kita sedang menantikan apa yang kita tidak lihat, dan itu bisa menjadi bukti bahwa kita sudah memilikinya karena kita beriman. Contoh nih saudara-saudara, misalnya saudara-saudara, anak saya satu kali saya bersama dengan anak saya main di pantai, waktu itu masih kecil. Dan ketika masih kecil, lalu main di pantai, dia sangat suka dengan ombak. Begitu ombak datang, dia lari ke ombak. Umur kira-kira waktu itu kami masih ada di Filipina, kira-kira mungkin usia 2 tahun ya, 2 tahun lebih begitu. Jadi lari ke ombak, senang sekali. Nah sementara saya juga menemani anak saya. Cuma karena saya pakai cincin, saya takut ketika main air cincin saya longgar begitu karena mungkin kulitnya mengkerut sehingga jatuh cincin. Jadi saya ingin mengembalikan cincin dulu, saya minta untuk saya titipkan ke istri saya. Tapi antara bibir pantai dengan tempat istri saya itu cukup jauh ya saudara-saudara. Lewat pasir begitu. Nah kalau saya bawa anak saya ke sana balik lagi, saya rasa kejauhan. Jadi saya bilang kepada anak saya, Axel, Papa mau ke sana,
Papa mau berikan cincin ini ke mama. Papa minta kamu kalau ada ombak, jangan pergi. Lalu saya taruh anak saya, lalu saya buat di pasir itu garis, saudara-saudara. Garis lingkaran, melingkar begini ya. Melingkar dan Axel, don't go beyond atau jangan melewati garis ini. Oke? Do you understand? Yes, Papa. Yes, Papa. Kamu tahu ya, gak boleh. Jadi pokoknya lihat, gak boleh lewat lingkaran ini. Karena saya khawatir dia nanti menyambut ombak. Jadi saya pergi sambil melihat anak saya. Dan sampai saya serahkan cincin dan saya kembali lagi. Anak saya masih ada di lingkaran itu sekalipun ada ombak. Kenapa dia mau tetap ada di sana? Kenapa? Karena dia beriman kepada papanya bahwa apa yang dikatakan papanya itu benar. Dan yang kedua, papanya pasti kembali lagi untuk dia. Jadi perkataan saya itu dipegang oleh dia sebagai bukti bahwa dia akan selamat kalau dia mengikuti perkataan saya. Sebenarnya saudara dan saya, kita ini sering menggunakan beriman di dalam bentuk, saudara seperti duduk sekarang di kursi saudara-saudara. Saudara kok gak bertanya apakah kursi ini cukup kuat untuk saudara duduki? Jadi kenapa? Karena saudara yakin saja bahwa ini cukup aman untuk saudara duduki. Jadi dengan kata lain saudara gak perlu iman bukan untuk ini. Tapi sebenarnya perlu dipertanyakan gitu. Jadi ada hal-hal yang kita sudah biasa sehingga kemudian kita tidak perlu iman. Tetapi ada hal terutama masa depan. Terutama ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Di sana dibutuhkan iman. Dan firman Tuhan mengatakan Anda akan hidup. Anda akan justru punya vitalitas. Kalau setiap kali saudara-saudara menghadapi perkara-perkara yang tidak pasti itu. Bukan dengan penglihatan saudara dan saya. Tetapi justru dengan iman. Sehingga membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang bergairah oleh karena kita menghidupi kekristenan kita dengan iman, saudara-saudara. Dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan kita itu benar. Nah persoalannya begini saudara-saudara. Kalau begitu, kalau iman itu sebagai dasar dan iman itu sebagai bukti dari apa yang kita tidak lihat. Lalu mengapa ada orang-orang Kristen yang kehilangan vitalitas di hidupnya? Lesu. Saya teringat tuh membaca satu kutipan yang dia mengatakan bahwa kutipan ini berkata bahwa enthusiasm, kegairahan dan persistence, kegairahan dan ketekunan itu membuat orang biasa menjadi luar biasa. Sebaliknya indifference bahasa Inggrisnya, ketidakpedulian, kecuekan and lethargy, kecuekan dan kelesuan itu membuat orang luar biasa menjadi biasa. Perhatikan baik-baik. Antusias, tadi Pak Ferry, saudara antusias gitu ya saudara-saudara. Antusias, ya gitu ya. Antusias, keantusiasan dan persisten. Persisten itu tidak menyerah. Tidak mau menyerah begitu saja. Terus bertekun. Itu membuat orang biasa menjadi luar biasa. Tetapi orang-orang yang tidak peduli. Opo jare, pokoknya terserah, ya. Pokoknya terserah, bukan terserah positif ya sebenarnya. Kalau kita ini diajar berserah, bukan diajar terserah, saudara-saudara. Ya, beda ya.
Kalau saudara berserah, itu saudara punya kemauan. Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Kalau terserah, itu sudah cuek. Nah kadang kalau saya ngajak orang makan, ayo kita makan. Ayo pilih menunya. Udah Pak, terserah. Saya bilang terserah. Kalau terserah saya ajak kamu nggak ke sini. Ya, saya bawakan aja nasi bungkus, kamu nggak usah milih, kan gitu ya saudara-saudara. Saya bawa ke sini supaya milih, jangan terserah. Terserah itu saudara nggak mau ambil resiko, orang terserah. Tapi ketika kena resiko, menyalahkan yang memilihkan, ya kan gitu ya saudara-saudara. Betul kan? Jadi gimana, enak nggak? Jawabannya, ya lumayan. Loh kamu suruh milih, kamu terserah, saya bilang gitu. Nah, saya dulu ini biasa orang rendah hati tapi di atas gunung itu ngomongnya terserah itu saudara-saudara ya. Jadi supaya nggak kelihatannya rakus gitu ya ngomongnya terserah. Saya bilang saya belajar. Saya kalau diajak makan nggak boleh terserah. Saya biasanya nih. Kalau saya nggak tahu makanannya ini saya apa yang paling direkomend di sini itu yang pertama. Yang kedua saya lihat yang mentraktir saya makan apa. Kalau dia makan pecel, saya mau masak pesen steak ya saudara-saudara. Kan jomplang saudara-saudara. Jadi kalau saudara ngajak orang makan, saudara harus ingat juga bahwa pilihan saudara itu menjadi standar yang saudara ajak traktir gitu ya. Kalau dia tahu diri. Kalau nggak tahu diri ya saudara bablas saudara-saudara. Saudara cuma ngelus dodo aja ini ya saudara. Saudara berpuasa biarlah dia berpuaskan. Tetapi saudara, dengan Tuhan, itu saudara Tuhan tidak mendidik saudara terserah. Imanmu berkata apa? Karena kalau saudara-saudara mulai belajar beriman, Tuhan menghormati iman saudara-saudara. Yesus pada waktu ada 4 orang membawa temannya yang buta, bukan yang buta, yang lumpuh saudara-saudara. Kalau yang buta itu kalau pendeta kemudian tahu kepleset begitu lalu mengatakan lihat yang buta, Bartimius, tempatmu bukan di situ. Ini untuk orang lumpuh, turun. Dipleset ya saudara-saudara. Ya, satu kali ini ada pendeta salah khotbah gitu ya. Salah khotbah. Bartimius yang pendek. Naik ke atas pohon dan melihat Yesus gitu kan. Kan sebenarnya siapa? Sakius. Lalu kemudian ada anak kecil. Om, Sakius om. Wah, dia dengar tuh. Langsung dia lihat kepada di atas. Yesus berkata, hai Bartimius, tempatmu bukan di situ. Di situ tempat Sakius ya, turun. Yaitu pendeta ngeles ya saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara kembali bahwa Tuhan mau saudara-saudara beriman. Supaya saudara mengenal Tuhan. Saudara, kalau saudara punya iman terserah, saya yang mentraktir, saya tidak tahu apakah dia happy atau tidak happy dengan makanan yang saya berikan. Karena dia terserah. Kalau saudara ikut Tuhan, pokoknya terserah Tuhan, pokoknya terserah Tuhan. Ini saya bilang, saya tanya, kamu ingin punya anak tidak? Ya pokoknya terserah Tuhan. Ini kayaknya orang beriman sungguhan ya terserah Tuhan. Tapi saya bilang, kamu mengenal Tuhanmu atau tidak? Imanmu apa? Persoalan dia berikan atau tidak itu persoalan lain. Tetapi Tuhan sebagai Bapa mau, kata firman Tuhan, kalau engkau minta roti, dia tidak mungkin memberikan batu. Kalau engkau minta ikan, dia tidak mungkin memberikan ular. Jadi Bapa memberi yang terbaik. Tapi kalau kau tidak minta karena engkau terserah, engkau tidak akan mengalami atau engkau akan sulit, imanmu sulit mengerti bagaimana rencana Tuhan. Jadi saudara harus belajar untuk hidup dan mempraktekkan iman saudara. Jangan terserah. Tetapi belajar untuk tahu apa yang saya mau minta. Kalau Tuhan tidak berikan berarti saya akan belajar saudara. Saya akan belajar kenapa Tuhan tidak berikan kepada saya. Berarti Tuhan punya maksud yang lain. Tetapi kalau kita terserah yang datang kepada kita. Itu kita tidak tahu dari Tuhan atau dari siapa saudara. Jadi saudara, supaya saudara punya vitalitas. Maka saudara harus sadar. Bahwa saudara harus mengaktifkan iman. Karena iman itu identitas kita. Amin.
Iman itu identitas. Kalau kita tahu identitas seseorang yang sadar identitasnya, maka dia akan tahu tugasnya. Saudara, firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam Ibrani pasal 11 karena iman. Lalu Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan karena kita. Jadi saudara dan saya karena kita. Kalau Alkitab menyebutkan tokoh-tokoh karena iman mereka kemudian mengalami pertolongan Tuhan. Karena iman Abraham bisa sampai ke tanah perjanjian. Sarai yang divonis mandul punya anak oleh karena iman. Nah sekarang karena kita itu punya tokoh-tokoh pahlawan iman, maka saudara dan saya juga menjadi pahlawan iman. Identitas kita haruslah sama, yaitu menjadi pahlawan iman. Saudara, kita perlu untuk menangkap, mengaminkan identitas kita sebagai pahlawan iman. Pentingnya identitas. Kenapa penting? Saudara-saudara pernah dengar cerita tentang Raja Wali yang telur Raja Wali masuk dan dierami oleh seekor ayam, induk ayam. Bersama dengan telur-telur ayam yang lain. Dan ketika menetas, telur Raja Wali ketika menetas, dia Raja Wali atau ayam? Raja Wali. Tapi karena dibesarkan ayam, ketika dibesarkan ayam, si anak Raja Wali lihat dulur-dulurnya ini ya, saudara-saudaranya, lihat bentuknya lain. Ini paruhnya lain sama ini saudaraku ini. Saya kok paruhnya begini, dan kadang-kadang dia ditertawakan, kamu ini ayam mana ini, kok modelmu paruhmu bengkok gitu ini, ayam kenapa ini ya, kakean obat ini ayam ini ya. Lalu dia melihat, sementara cara makannya, saudara-saudaranya makannya mengais-ngais gitu ya. Cari cacing, mengais-ngais. Lalu sementara ini Raja Wali ngais-ngais cakarnya beda, saudara-saudara. Dia bingung, saya ini siapa? Saya ini siapa? Sampai satu kali ketika dia bersama dengan saudara-saudaranya anak ayam. Anak ayam-ayam ini ngomong mulai petok ya, pecip gitu ya. Dia citnya fales, saudara-saudara. Kak gitu ya. Saudaranya piak gitu ya. Ini kak. Loh, suaramu nih kok beda dewe ini ya. Lalu dia, kenapa saya ini ya? Apa yang salah? Sampai satu kali ketika mereka bermain-main, ada Raja Wali yang lihat. Ini kalau Raja Wali juga aneh ini ya. Kenapa bersama anak ayam ini? Kais-kais, mengais-ngais. Makan cacing. Raja Wali kok makannya model gitu ya saudara. Raja Wali kan terbuang begitu, mencengkram, serap gitu ya sudah. Enggak pakai begitu saudara ya. Lalu dia dekati si anak Raja Wali. Boy, kamu ini bukan ayam kamu boy. Saya siapa om? Kamu ini Raja Wali. Raja Wali itu siapa? Raja Wali ini ya kayak om ini. Gitu. Raja Wali kayak om, gimana kayak om? Dia terbang. Coba lihat. Wow. Oh gitu ya. Dia turun lagi. Kamu ini Raja Wali. Sayapmu coba sama dulur-dulurmu. Sayapnya beda, panjangnya lain. Paruhmu lain. Dan cakarmu beda. Lalu dia memperhatikan kemiripan dengan om Raja Wali ini. Lalu kemudian dia coba kepakan sayapnya. Kepak. Dan dia bisa terbang. Dan ketika dia bisa terbang, dia lihat ini saudara-saudaranya. Dan saudara-saudara, akhirnya anak Raja Wali ini bisa terbang tinggi. Dan kemudian makan seperti Raja Wali, terbang seperti Raja Wali. Kalau firman Tuhan mengatakan ketika ada badai justru dia terbang makin tinggi. Karena apa? Kenapa, saudara-saudara? Karena dia mengenal identitasnya sebagai Raja Wali. Kalau dia masih percaya sebagai anak ayam, maka potensi Raja Walinya tidak pernah terpakai.
cakarnya, paruhnya yang tajam, sayapnya bisa membentang, bisa menghadapi badai, makin tinggi, makin terbang, makin tinggi. Itu tidak pernah terpakai dan dia mungkin happy jadi anak ayam karena tidak pernah ada yang memberitahu dia tentang identitas yang benar. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang saudara-saudara mungkin bukan dari orang Kristen dulunya. Bukan dibesarkan dari orang-orang percaya dan kemudian mengenal kekristenan, mengenal Yesus. Dan saya mau katakan, mengenal Yesus bukan hanya soal beragama, soal kepercayaan, tapi soal saudara menerima identitas baru. Dan kalau saudara-saudara tidak mengenal dan tidak memahami menerima identitas sebagai pahlawan iman yang hidup, orang benar, hidup, punya vitalitas oleh karena iman, saudara-saudara tidak akan mengalami potensi-potensi orang benar yang hidup oleh iman. Sehingga saudara-saudara kadang-kadang berkata, kok saya orang Kristen tetapi masih sama seperti teman saya. Kok saya ini bahkan tidak lebih baik dari mereka. Saudara-saudara, mungkinkah karena saudara-saudara tidak mulai belajar mempraktekkan identitas saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau saudara tidak mempraktekkan identitas sebagai orang yang hidup oleh iman, maka saudara tidak akan tahu bahwa Yesus, dia adalah You are my God that heal at me. You are my God, my healer. You send your word and you heal my disease. You are my God, my healer. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kita tidak akan mengalami itu. Karena kita tidak menerima, meyakini identitas kita. Bahwa orang benar hidup oleh percayanya. Dan saya masih percaya. Sampai hari ini, dunia membutuhkan saudara dan saya sebagai bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Sehingga kalau saudara punya pergumulan, saudara punya persoalan, saudara punya masalah, itu adalah medan pertempuran untuk menguji identitas saudara-saudara. Kalau saudara berharap berjalan sebagai orang Kristen, jalan mulus tol. Mungkin iya pada waktu saudara baru percaya kepada Yesus. Karena itu masa promo, saudara-saudara. Ya, bukankah ketika awal-awal banyak di antara kita, ketika kita berdoa minta ini, oh Tuhan baik penuhi ini. Semakin lama ikut Tuhan kok doa gak dijawab-jawab. Betul ya saudara-saudara, kadang-kadang begitu ya. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara-saudara mengembangkan sayap-sayap imanmu. Sehingga firman Tuhan yang lain itu digenapi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan memiliki, dia akan seperti sayap Raja Wali yang makin lama terbang makin tinggi. Kalau ayat sebelumnya mengatakan sebab orang-orang muda akan jatuh tersandung, teruna-teruna muda akan berjalan menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbarui kekuatannya seperti sayap Raja Wali. Ini bicara tentang identitas kita, saudaraku. Orang beriman. Kalau saudara ke gereja, kalau saudara tinggalkan iman saudara-saudara, itu sebabnya kalau saudara pulang, saudara tidak mengalami vitalitas saudara-saudara. Saudara akan kembali merasa kok hidup saya sama seperti ini. Hari Senin sampai Jumat, Sabtu, saudara hidupnya biasa lagi, flat lagi. Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak melihat dengan iman. Saya percaya. Sebagaimana kata firman Tuhan, tanpa iman
tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Saudara-saudara, saya melihat Allah dalam berbagai macam. Satu kali saudara-saudara saya menerjemahkan seorang evangelis Ladona Osborn waktu itu di Ambon. Pelayanan di Ambon dan sebagai penterjemah, ada 2 penterjemah yaitu menerjemahkan Ladona Osborn dan saya membantu asisten Ladona Osborn. Henry Jackson namanya, seorang kulit hitam tinggi, berkumis, manis, dan tugas asisten ini setelah Ladona Osborn mendoakan, lalu apabila ada yang sembuh diminta bersaksi di atas panggung. Nah, tugas asisten memastikan bahwa yang naik, yang mau bersaksi ini benar-benar mengalami kesembuhan. Jadi harus diuji. Kalau tadinya tuli lalu merasa disembuhkan, dites apakah benar-benar bisa dengar. Kalau tadinya lumpuh, apa benar bisa jalan. Jangan sampai mempermalukan nama Tuhan, begitu ya. Jadi benar-benar diuji. Dan satu kali saudara-saudara, ada seorang pemuda sekitar umur 21-an bersama dengan kakaknya perempuan begitu naik. Lalu saya tanya, maaf, karena di Ambon itu ya, saya panggil dia, maaf Bung ini kenapa? Lalu dijawab kakaknya, adik saya ini tadinya stroke Pak Pendeta. Oke, lalu sekarang kenapa? Mau naik ke panggung ini karena apa yang disembuhkan? Sekarang karena stroke, lalu kemudian telinganya sebelah kanan juga tidak dengar Pak Pendeta. Oke, lalu apa yang terjadi? Sekarang sudah bisa mendengar Pak Pendeta. Cuma telinga gimana ya? Kan kita nggak tahu dalamannya gimana. Oke, kita perlu cek ya, kita perlu cek. Ya Pak Pendeta. Tapi begini saudara-saudara, pemuda ini yang ngaku telinganya sudah sembuh, tapi mulutnya ini masih perot saudara-saudara. Jadi ini kan nanti kalau bersaksi ini agak gimana gitu kan ya. Sambil bersaksi, saudara sebelumnya saya stroke gitu kan. Jadi kan kayak masih konflik gitu ya saudara-saudara. Jadi saya pikir, lalu Henry Jackson, please cek. Oke. Lalu saya diminta berdiri di belakang dari pemuda ini. Lalu asisten itu berdiri di depan, you say something, kamu ngomong sesuatu, lalu supaya pemuda ini lihat ke saya dan ikuti. Jadi minta telinga kanannya ditutup. 2 telinganya ditutup dan kamu ngomong sesuatu. Oke. Lalu saudara-saudara saya ngomong, haleluya gitu ya. Lalu pemuda ini, haleluya gitu ya. Saudara-saudara mulutnya perot begitu, haleluya. Lalu kemudian, oke ya gitu. Puji Tuhan, oh ya. Tuhan baik gitu. Dia ikuti semua. Tuhan ajaib, Tuhan baik semua, Tuhan baik. Dan saudara-saudara ketika dia mengikuti itu, saudara-saudara, mulutnya yang bengkok itu pelan-pelan kembali, saudara-saudara. Dan saya itu mujizat yang saya lihat di depan mata berlangsung dalam hitungan menit, saudara-saudara. Dan saya melihat, saya masih percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menghormati iman saudara-saudara. Iman yang mempercayai Allah masih hidup. Allah masih berkuasa di era digital ini. Sekalipun mereka melihat atau mengikuti ibadah live streaming, saya masih percaya Allah sanggup menjangkau hati mereka. Kalau saudara-saudara sebagai orang percaya hidup oleh karena iman saudara-saudara. Amin. Sehingga saudara-saudara di awal 2023 ini, saya menantang saudara-saudara untuk melihat 2023 dengan iman. Mungkin saudara-saudara seperti janda Sarfat yang hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Dan engkau berkata, kalau saya makan ini setelah ini kami mati, saya dan anak saya mati. Engkau punya hanya persediaan terbatas. Tetapi Elia berkata kepada janda Sarfat, berikan itu kepadaku terlebih dahulu. Wow, ini janda Sarfat mungkin, ini hamba Tuhan tegone ini ya. Ini kalau saya makan ini anak-anak saya sama saya aja nggak cukup, ini saya mati ini. Seolah Elia mengatakan,
berikan nyawamu kepadaku. Yo. Saya juga kalau nggak Tuhan bicara kepada saya juga nggak ngomong gitu, saudara-saudara. Tapi akhirnya janda Safat ini memberikan, mengolahnya menjadi roti dengan harapan pasti pada waktu mengolah. Loh Ma, anaknya mengatakan, ini kan untuk kita Ma. Kenapa Mama berikan kepada orang asing itu Ma? Nanti kita gimana? Kita kan, ini kalau bisa kita mati karena kenyang Ma. Bukan mati karena pahit hati. Gitu kan. Aduh Ma, jangan dong Ma. Ini dari pakaiannya ini nabi. Bukan orang sembarangan. Apa yang dikatakan ini pasti dari Tuhan. Nak, sabar. Mari kita percaya nak. Bahwa ini ada maksud Tuhan. Mereka nggak tahu maksud Tuhan apa. Tapi mereka percaya. Dan akhirnya dibuatkan roti itu untuk Nabi Elia. Dan ketika sudah dibuatkan apa yang terjadi. Tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Saudara tidak bisa menskenario bagaimana saudara dijawab oleh Tuhan. Tetapi iman saudara-saudara akan menolong saudara-saudara bagaimana memahami jawaban Tuhan untuk setiap saudara-saudara. Sehingga setiap saudara-saudara, pengalaman saudara secara pribadi itu tidak bisa jadi generalisasi untuk orang lain bisa mengalami hal yang sama. Karena setiap saudara-saudara dipanggil untuk punya pengalaman iman yang pribadi. Sehingga kita bisa menyaksikan kepada setiap orang untuk menjawab kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau semua pengalamannya seperti saya, bagaimana orang yang diperkosa tidak bisa mengalami jawaban seperti yang saya alami. Mungkin saudara yang mengalami hal-hal yang saudara pikir itu sebuah kecelakaan. Tetapi karena saudara di dalam Tuhan dan saudara percaya dan saudara beriman, Tuhan pulihkan saudara. Saudara menjadi jawaban buat orang yang mengalami hal yang sama. Sehingga dengan demikian, orang benar punya vitalitas oleh karena iman. Amin, saudara-saudara. Apa yang saudara gumuli? Apa beban saudara-saudara? Apa pertempuran saudara-saudara? Apa yang saudara hadapi di tahun 2023 ini? Apakah saudara sudah lelah beriman kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan, minta minyak yang baru, supaya pelitamu menyala kembali. Karena Roh Kudus menjamah hidupmu.